Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Offering G2, yakni Bapak Muhammad Rizal, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan menambah-nambah keberkahan kepada beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yosef Prayoga. Di sini insya Allah saya akan mempresentasikan mengenai bab ke-13 PAI tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Bab ke-13 ini memiliki kompetensi dasar, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Dan yang kedua yaitu meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep bab ke-13 ini diawali dengan konsep Islam terhadap tentang perempuan, yang kedua sejarah dan ragam feminisme, yang ketiga pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang terakhir ada kritik terhadap feminisme. Konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama itu pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan kaum perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi yang terjadi pada zaman pra-Islam. Pada masa jahiliyah contohnya, mereka sering mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena mereka merasa malu ketika mereka memiliki anak seorang perempuan. Sementara ketika Islam datang, Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Bahkan dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak seorang perempuan. Maka Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dan hakikat kemanusiaannya. Dalam Islam pun terdapat kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahkan derajat perempuan lebih tinggi 3 tingkat dibanding dengan laki-laki. Serta dalam Islam perempuan diberi haknya masing-masing. Menyikapi ayat dan hadis misogini. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis tersebut dinamakan ayat dan hadis misoginis. Dalam menyikapi masalah ini diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan ayat dan hadis tersebut. Terkait tafsir terhadap ayat Al-Quran, dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir. Terhadap ayat Al-Quran dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks sebab turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis, dibutuhkan suatu kajian mengenai kualitas dan konteks sebab munculnya hadis tersebut. Sejarah dan ragam feminisme. Sejarah feminisme yaitu pada awalnya gerakan feminisme ini muncul di Barat yang dilatar belakangi oleh adanya penindasan terhadap kaum perempuan. Kata feminisme ini diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, yakni pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme ini mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Gerakan feminisme ini mulai berkembang sejak Perancis berubah menjadi republik. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Kemudian pada saat revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat pun, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat, sehingga ini munculnya suatu gerakan feminisme. Kemudian ragam feminisme. Feminisme terbagi menjadi 4 aliran besar, yaitu liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Yang pertama yaitu liberal. Aliran ini menuntut agar perempuan diberikan kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang kedua ada marxis. Aliran ini berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja
dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Yang ketiga ada aliran radikal. Aliran ini berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Dan yang terakhir, yang keempat ini aliran sosialis. Aliran ini berpendapat bahwa pembebasan hanya dapat dicapai dengan mengakhiri sumber ekonomi dan budaya dari penindasan perempuan. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objek yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa taala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya hak istri adalah kewajiban suami. Begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dulu hingga kini, baik itu di wilayah muslim maupun dan non-muslim. Namun adalah sebuah kesalahan besar jika kemudian para feminis membenci laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Persoalan ini lebih tepat bila dipandang dari sisi yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud-maksud tertentu. Selain itu, Islam tidak memandang peran seorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Tolak ukur kemuliaan adalah kualitas ketakwaannya kepada Allah. Kemudian kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme tersebut. Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna untuk memecahkan masalah tentang perempuan. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, perempuan mendapat tempat yang mulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.